Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmawati. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 10 Goa. Kebutuhan belajar peserta didik harus tetap terpenuhi. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik, yaitu pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan bermakna. Untuk itu, saya melakukan sebuah pembelajaran dengan model problem-based learning, di mana peserta didik diajak untuk menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan, yaitu salam pembuka, lalu berdoa yang dipimpin oleh peserta didik sebagai bagian dari penanaman pendidikan karakter religius. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik dan kesiapan belajar peserta didik. Lalu dibuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas tersebut adalah berasal dari ide dari peserta didik untuk pembelajaran lebih tertib dan nyaman. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai bagian dari rasa nasionalisme. Arya, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan seseorang sejak lahir, Bu. Bagus sekali. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, Bu. Betul. Selanjutnya, peserta didik diberikan sebuah persepsi untuk mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dan pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini. Kemudian yang terakhir, kita harus bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila tersebut dikaitkan dengan kasus. Selanjutnya, pada kegiatan inti pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik atau 5M, yang diawali dengan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan, dan mengasosiasikan pemahaman. Proses pembelajaran pada kegiatan inti ini menekankan pada student center, di mana peserta didik yang aktif melakukan pembelajaran, melakukan elaborasi pemahaman dan kolaborasi dengan peserta didik yang lainnya untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang dibahas pada pertemuan kali ini. Guru sebagai fasilitator hanya memberikan materi pengantar untuk membuka wawasan dan pemahaman peserta didik terkait materi yang akan dipelajari. Untuk pembelajaran dengan model pembelajaran based learning atau PBL dengan menggunakan pendekatan TIPEC, maka peserta didik diminta untuk mengamati sebuah tayangan video terkait dengan kasus yang berkaitan dengan materi yang dibahas. MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Muhammad Kece menuai kecaman setelah melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial yang dianggap menistakan agama. Kecaman mulai berdatangan dari berbagai pihak. Bareskrim Polri pun mengaku telah menerima laporan dari masyarakat terkait. Setelah peserta didik diorientasikan pada sebuah masalah atau kasus, maka peserta didik diorganisasikan ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan sebuah elaborasi pemahaman. Lalu setelah itu peserta didik mendiskusikan atau mempresentasikan hasil pemahamannya pada diskusi kelompok apakah besar. yang dilanggar pelaku pada berita tersebut. Hak dan kebebasan menganut kepercayaan masing-masing dan kewajiban untuk toleransi antar sesama umat beragama. Orang yang menistakan agama harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahap ini, peserta didik melakukan kolaborasi pemahaman, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil penyelidikannya, mempresentasikannya, mengkomunikasikannya dengan kelompok besar, lalu mendapatkan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan dari pemahaman yang masing-masing mereka dapatkan KKUHP dalam Indonesia kelompok kecil. melarang setiap orang untuk mengeluarkan perasaan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama. Pelaku penistaan agama dapat dituntut 2 tahun penjara. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah presentasi ya. Kemudian seperti polisi dan tentara, kita harus tetap berpartisipasi mendukung terciptanya keamanan lingkungan. asosiasikan pendapat masukan dari teman yang lain dengan hasil penyelidikan tadi kita.
Selanjutnya, kegiatan penutup, yaitu peserta didik diarahkan untuk merumuskan sebuah kesimpulan atas materi yang telah didapatkan. Kesimpulan yang saya dapat dari materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui derajat hak dan kewajiban tanpa memandang suku, Yaitu satu, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila, yang mana nilai dasar itu terdapat dalam sila-sila Pancasila. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan refleksi di mana peserta didik diminta untuk mengungkapkan perubahan sikap atas pemahaman dari materi yang telah dipelajari. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu. Perubahan sikap yang dapat ditampilkan dari pembelajaran ini adalah kita bisa lebih menghormati dan lebih toleran kepada sesama umat beragama dengan berperilaku sopan. Kemudian hal yang penting juga adalah memberikan reward atas keaktifan dari peserta didik, lalu memberikan sebuah evaluasi dalam bentuk aplikasi kuisis. Ibu ingatkan minggu depan berarti kita masuk pada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi tetap Selanjutnya, guru tidak lupa menyampaikan rencana kegiatan pada pertemuan berikutnya, kemudian memberikan penguatan atas Menutup pelajaran hari ini, dilanjutkan dengan doa ada dan baiknya kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa. ambil hikmah yang terbaik dari pembelajaran kita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah ya, dan tetap semangat belajar ya. Ya, sekian dari Ibu. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.